Selamat pagi Dusun Arana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Yoga Afrizaldi. Jumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Meski pemerintah baru akan melakukan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan pada Jumat sore, Jemaah Naksabandia di Padang telah melakukan puasa Ramadan pada Kamis kemarin. Penangkapan pelaku curanmor di Padang diwarnai aksi kejar-kejaran di jalan raya. Pulang Balimau ke Rumah Gadang, tradisi adat di Darmasraya menjelang bulan suci Ramadan. Akibat tingginya curah hujan sejak Rabu malam, mengakibatkan banjir di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solo pada Kamis pagi. Setidaknya puluhan rumah penduduk dan lahan pertanian, serta perkebunan warga yang ada di 3 jorong, yaitu Jorong Lubu Agung, Jorong Simpang, dan Jorong Kajai, terendam air. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan air dari 3 sungai, yaitu Sungai Batang Lembang, Batang Cupa, dan Batang Sumani, yang berada di daerah ini meluap hingga merendam beberapa rumah warga. Hingga saat ini petugas masih melakukan pendataan lebih rinci untuk menghitung kerugian yang dialami warga pasca terjadinya bencana banjir. Untuk lokasi titik banjirnya terdapat 3 titik di Jorong Simpang, Jorong Kajai, dan Jorong Lubu Agung. Untuk datanya sekarang masih didata sama Bapak Ibu Kepala Jorongnya, Pak. Untuk kerugian belum bisa ditaksirkan pada saat sekarang karena Kepala Jorong masih melakukan pendataan. Dampak yang terparah boleh dikatakan sama-sama parah, Pak. Pantauan di lapangan, selain di daerah Koto Baru, banjir juga terjadi di daerah Salayo, khususnya di daerah yang berada di sekitaran tepian Sungai Batang Lembang. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Warga kampung Koto Pandan, Nagari Indrapura Timur, Kecamatan Air Pura, Pesisir Selatan, dikejutkan oleh peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu siang. Tidak lama berselang, api mulai terlihat dan dengan cepat membesar, melalap bangunan ruko dan menyebar pada bangunan yang berada di dekatnya. Api pertama kali muncul pada salah satu rumah warga di kampung itu. Warga yang panik segera memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun upaya mereka sia-sia. Tidak lama berselang, 2 unit mobil pemadam tiba di lokasi kejadian dan langsung berupaya untuk memadamkan api. Kebakaran ini terjadi di daerah yang padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan api yang semakin membesar. Setelah beberapa jam berjuang, api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran, 5 ruko dan 2 unit rumah beserta seluruh isinya ludes dilalap si jago merah. Tidak ada barang yang dapat diselamatkan karena api sangat cepat berkobar dan melahap seluruh bangunan yang ada. Berdasarkan keterangan Kapolsek Pancung Soal, kebakaran ini diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Namun demikian, pihak kepolisian masih menyelidiki secara saksama untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kita melihat memang benar api sudah menjalar dan membesar dan membakar lebih kurang 5 buah unit ruko dan 2 buah unit rumah. Untuk kerugian kita taksir mencapai 600 juta rupiah. Ya, untuk penyebab kebakaran mungkin masih dalam penyelidikan kita. Ya, kalau informasi dari masyarakat mungkin api berasal dari rumah masyarakat yang ada di belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.
Berbagai macam tradisi di sejumlah daerah digelar saat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tradisi Balimau yang digelar masyarakat di Padang. Seperti yang dilakukan para pengikut tarekat Naksabandiah ini. Mereka telah melaksanakan Balimau pada hari Rabu. Balimau merupakan tradisi menyucikan diri yang kerap dilakukan di sungai dengan cara mandi-mandi untuk menyucikan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Tradisi Balimau ini dilakukan dengan cara membuat cairan yang dicampur dengan daun jeruk, daun purut, atau disebut limau. Kemudian cairan dan dedaunan tersebut dibawa ke pinggir sungai untuk disiramkan secara bergantian kepada peserta Balimau. Sisanya disiramkan ke air sungai. Tujuannya untuk menyucikan diri menjelang masuknya puasa hari pertama. Berbeda dengan penetapan 1 Ramadan yang baru akan ditentukan pemerintah pada Jumat sore ini, sejumlah warga dari jemaah tarekat Naksabandiah di Kecamatan Lubuk Kilangan Padang telah melaksanakan tradisi Balimau yang menandakan jatuhnya 1 Ramadan 1446 Hijriah pada hari Kamis. Anak-anak dari jemaah tarekat Naksabandiah telah melakukan Balimau yang berlokasi di Sungai Lubuk Saria, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Tarekat Naksabandiah berkembang di pinggiran kota Padang, yang mayoritas didiami oleh penduduk asli Padang, seperti Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, dan Kuranji. Tarekat ini diyakini secara turun-temurun oleh warga setempat. Tradisi Balimau yang dilakukan oleh Naksabandiah, yang mana dilakukan lebih dulu daripada Balimau yang dari Muhammadiyah. Kegiatan Balimau sebenarnya artinya Ba dan Limau artinya tradisi untuk mensucikan diri untuk menghadapi Ramadan 1446 Hijriah. Karena ini udah tradisi turun-temurun, kebanyakan di sini Naksabandiah. Banyak yang berarti jemaah. Setelah melaksanakan tradisi Balimau, malam harinya jemaah tarekat Naksabandiah ini melaksanakan salat tarawih pertama secara beramai-ramai di masjid yang ada di lokasi itu. Alfi melaporkan dari Padang. Meski diguyur hujan, kondisi ini tidak menjadi kendala bagi jemaah tarekat Naksabandiah di Pauh, pinggiran kota Padang, untuk mendatangi Surau Baru, melaksanakan salat tarawih pertama pada Rabu malam. Dalam keyakinan tarekat Naksabandiah, bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis atau hari pertama berpuasa. Hanya saja tidak banyak jemaah tarekat yang melaksanakan salat tarawih. Jemaah pria tidak sampai 10 orang. Jemaah wanita lumayan banyak, sekitar 20 orang. Itu pun didominasi kaum tua. Pelaksanaan salat tarawih digelar dengan jumlah 23 rakaat. Penetapan 1 Ramadan dihitung berdasarkan hisab pada kitab Munjid yang dinamakan dengan hisab Komariah, dan puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah ini berjumlah 30 hari. Dengan hisab, dengan hisab ru'yah dalil, itu begitu. Ini puasa hari ini, tahun ini dengan dalil, mencelik peredaran bulan. Jadi nggak bisa hisab ini loh, dalil. Perbedaan ya 6 tahun dulu hisab ini dalil melalui kitab Munjid. Jadi jatuhlah 1 Ramadan hari Kamis dari situ. Dengan digelarnya salat tarawih pertama malam ini, jemaah tarekat Naksabandiah akan melaksanakan puasa Ramadan lebih dahulu daripada penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah. Alfi melaporkan dari Padang.